Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini Dapur Bunda Siska mau berbagi resep membuat kacang atum atau kacang telur ya teman-teman. Ini sangat renyah sekali, gurih. Ini ada rahasianya ya teman-teman, supaya gurih dan renyah. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, silahkan simak sampai selesai supaya tidak ketinggalan trik dan caranya ya teman-teman. Nah, ini semua bahannya sudah saya siapkan ya teman-teman. Bahan utama saya menggunakan 1 kilo kacang tanah. Ini kacangnya harus memilih yang bagus ya teman-teman, jangan yang mengkeret ngono ya teman-teman. Ini kacangnya ngelisi-ngelisi. Harganya 1 kilo cuma 30 ya teman-teman. Ada yang 26 tapi jelek, Dapur Bunda Siska tidak mau, ya mana yang bagus. Soalnya nanti kacangnya bagus, hasilnya kacang itu juga bagus. Nah, ini tepung terigunya saya menggunakan, ini saya siapkan kira-kira 7 on. Kemudian gula pasirnya 260 gram. Tapi kalau kalian nanti nggak suka manis, boleh dikurangin ya teman-teman. Tapi ini pas sekali dengan ukuran Dapur Bunda Siska. Kemudian ini vanili satu apa ya, ini satu ada nah teman-teman. Kemudian ini margarin 2 sendok teh, ini yang bikin renyah ya teman-teman. Kemudian 2 butir telur ayam yang besar sekali. Nanti kalau agak kecil hasilnya beda ya teman-teman. Kacangnya nggak bisa tertutup karena kurang telur ya teman-teman. Kemudian kita sisakan dulu, lalu kita mau memblender gulanya dulu. Ini 260 gram kita blender 2 kali ya teman-teman. Soalnya kalau 1 kali ini tidak muat tempatnya, soal kecil ya teman-teman. Ini kita blender separuh dulu. Kenapa gulanya kita blender? Soalnya nanti supaya mudah, kalau mengaduk itu gulanya mudah larut ya teman-teman. Nah, setelah itu kita blender sisanya tadi. Ini customer Dapur Bunda Siska dulu waktu pertama saya bikinnya gulanya 250 gram, katanya kurang manis teman-teman, jadi saya tambahkan 10 gram, jadi ini pas ukurannya 260 gram. Setelah kita blender semuanya seperti ini, lalu kita masukkan vanili bubuknya ya teman-teman. Ini vanili bubuknya saya menggunakan satu wadah. Nanti kalau masaknya cuma setengah kilo, kita menggunakan separuh. Ini yang bikin kacangnya wangi ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai semua tercampur merata. Setelah itu kita masukkan butir telur ya teman-teman, 2 butir telur. Nah, ini telurnya jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit ya teman-teman, pokoknya harus pas ukurannya. Setelah kita masukkan margarin, lalu kita aduk sampai semua tercampur merata menggunakan sendok dulu ya teman-teman, supaya nanti mudah. Ini bunda-bunda yang tidak mau ribet boleh juga menggunakan mixer ya teman-teman, tapi Dapur Bunda Siska cuma menggunakan whisker saja, nanti hasilnya itu sudah enak sekali ya teman-teman. Nah, ini margarinnya saya penyet-penyet ya teman-teman supaya nanti mudah. Oh ya teman-teman, margarinnya boleh juga dicairkan loh, tapi Dapur Bunda Siska nggak mau ribet, ditaruh begini saja sudah bisa larut ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kemudian saya mau menggunakan whisker. Kita kocok sampai semua itu tercampur merata ya teman-teman. Margarinnya pun juga sampai tercampur merata ya, tapi jangan, maksudnya nggak usah terlalu mutuk kayak wanggai bolu ya teman-teman. Cukup tercampur merata gula dan margarinnya. Nah, seperti ini saja. Kemudian saya taruh ini entong nasi ya teman-teman, supaya nanti mudah untuk mengambilnya. Kemudian ini saya siap mengadoni ya teman-teman. Ini kacangnya saya mau mengadoninya separuh-separuh ya, jadi setengah kiloan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini adonan pertama saya taruh adonan basah, ini saya aduk dulu. Pastikan ini kalau mau naruh seperti ini, pastikan telurnya harus satu ya teman-teman. Ini 1 centong. Kemudian kita aduk sampai semua tercampur merata. Ini nanti saya mau ngadoninya ini 3 kali ya teman-teman, supaya nanti tepung itu merata dan kacangnya nggak melewat ya teman-teman.
Nah, setelah itu kita siapkan tampah ya, kemudian kita taburi tepung terigu secukupnya. Kita taburi sedikit demi sedikit supaya nanti nggak sayang, maksudnya biar nggak sia-sia tepungnya yang dibuang itu teman-teman. Jadi ini nanti saya tidak membuang tepung terlalu banyak, cuma sedikit saja ya teman-teman. Setelah itu kita unteri, ngarani maksudnya diinteri ya teman-teman. Kita gini-giniin. Tapi ini interan pertama kacangnya itu nggak terlalu lengket ya teman-teman, masih pisah-pisah seperti ini ya. Tapi kalau nanti kedua, ketiga itu agak lengket, kita harus memisah-misahkan. Nah, kita gini-giniin ya. Ini sangat mudah sekali teman-teman caranya. Ini ide jualan dapur Bunda Siska laris manis teman-teman. Bagi bunda-bunda yang bingung mau usaha apa, ini boleh dicoba ya. Semoga nanti kalian itu sukses ya. Nah, kita cari yang maksudnya gancet ya teman-teman. Yang gancet kita pisah-pisahkan ya. Tapi kalau adonan pertama itu jarang yang gancet teman-teman. Setelah itu kita taruh di bakul yang lubang seperti ini. Lalu kita maksudnya disaring ya teman-teman, supaya nanti tepungnya jatuh ya. Kalau kita pakai trik ini, nanti tepung terigunya kita tidak menggunakan, maksudnya nggak membuang terlalu banyak tepung ya teman-teman. Kita gini-giniin. Setelah itu kita taruh di baskom seperti tadi ya. Kita taruh adonan telur lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita taruh adonan telur tadi ya teman-teman, dan pastikan adonan telur itu kita harus mengaduknya dulu ya. Nah, seperti ini. Kita taruh 1 centong lagi ya. Nanti setengah kilo ini menggunakan 3 centong teman-teman, soalnya nanti saya 3 kali ya teman-teman naruh tepungnya itu. Soalnya kalau 2 kali itu terkadang kacangnya agak kelihatan teman-teman, jadi nggak menarik begitu ya. Nah, kita aduk-aduk sampai semua tercampur telurnya. Setelah itu kita taruh di tampah seperti tadi ya teman-teman. Lakukan seperti ini sampai 3 kali ya teman-teman. Nah, setelah itu kita interi lagi ya. Ini kalau interan yang nomor 2 itu juga agak ada yang nempel ya teman-teman. Nanti kalau ada yang nempel, pastikan kita harus memisahnya ya, supaya nanti hasilnya itu kacangnya sendiri-sendiri, dewi-dewi kan teman-teman, nggak menggumpal gitu. Jadi hasilnya itu sangat bagus sekali, sehingga pembeli itu sangat suka dan selalu balik-balik gitu ya teman-teman. Soalnya ini kacang dapur Bunda Siska renyah, wangi, soalnya ada vanilinya. Yang bikin renyah itu margarin ya teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak, soalnya kalau terlalu banyak margarin kulitnya itu bisa hancur teman-teman. Jadi ukurannya harus pas ya. 1 kilo 2 sendok teh. Nah, ini saya pisah-pisahkan yang gancet ya teman-teman. Pastikan tidak ada yang gancet ya. Nah, setelah seperti ini pastikan semua tidak gancet, lalu kita taruh lagi di bakul. Lalu kita goyang-goyang, nanti kalau ada terigu yang masih sisa di situ bisa jatuh ya teman-teman. Nah, lakukan sampai 3 kali seperti ini dengan cara yang sama ya teman-teman. Nah, ini saya sudah melakukan 3 kali teman-teman. Hasilnya itu sangat-sangat bagus ya. Ini tidak ada kulit yang kelihatan begitu, maksudnya kacangnya. Setelah itu kita goreng kacangnya ya. Pastikan minyaknya itu benar-benar panas, tapi kita menggunakan api yang benar-benar kecil teman-teman, supaya nggak gosong ya. Pokoknya bikin kacang telur itu harus telaten, soalnya genini itu api ini maksudnya itu harus kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Soalnya kalau nanti terlalu besar, kacangnya itu cepat matang, gosong, tapi dalamnya itu belum matang ya teman-teman. Jadi kita harus memastikan dalamnya itu matang, tapi jobone itu nggak gosong ya teman-teman. Ini satu penggorengan matangnya kira-kira 15 menit. Wow, sangat-sangat lama ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini pembeli dapur Bunda Siska sangat suka sekali teman-teman, katanya itu kacangnya maksudnya ya renyah, gurih, pokoknya enak deh. Setelah kita angkat seperti ini, kemudian kita tiriskan dan tunggu dingin ya teman-teman. Kemudian kita taruh di laser yang sudah saya taruh minyak kertas ya teman-teman, kertas minyak maksudnya. Nah, seperti ini ya. Ini tadi sisanya yang pertama ya. Kita goreng pokoknya saat cukup minyaknya. Soalnya minyaknya nggak terlalu banyak, hari ini saya menggunakan minyak sedikit. Nah, ini tepung terigunya sisanya segini ya teman-teman. Tadi saya menyiapkan 700 gram.
Nah, setelah itu ini saya siapkan ya, ini tiga tiga apa itu maksudnya 3 leser, ini tempat nanti buat kacang yang sudah saya goreng. Pastikan ini jangan kebalik ya teman-teman. Yang gilap itu di bawah, yang tidak gilap itu di atas ya, soalnya nanti kalau kebalik minyaknya nggak bisa meresap. Nah, yang gilap di bawah ya. Nah, setelah itu kita taruh di sini, tunggu sampai dingin. Setelah dingin kita taruh di toples, lalu kita bungkusi ya teman-teman. Soalnya ada yang saat titipan di warung itu ada yang 1000-an, ada yang 2000-an begitu ya teman-teman. Tapi ada juga yang pesan 1 kilo 2 kilo begitu ya. Ini di dapur Bunda Siska 1 kilo harganya 75.000 sekarang ya, tapi nggak tahu nanti kalau Ramadan karena minyak terigu itu semua naik ya teman-teman. Nah, ini penggorengan yang terakhir teman-teman. Ini saya kacangnya sedikit ya teman-teman, soalnya minyaknya cuma sedikit. Dan jangan lupa kita aduk-aduk terus ya kalau minyaknya sedikit, supaya tidak mudah gosong kacangnya teman-teman. Nah, ini sudah matang, kemudian saya angkat ya teman-teman. Nah, hasilnya sangat cantik sekali. Ini yang terakhir ya teman-teman. Nah, ini sudah saya goreng semuanya. 1 kilo itu biasanya menjadi 1 kilo 800 gram, terkadang 1 kilo 900 gram, gak pasti ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.